Iya baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang hasil kerja dari tugas yang telah diberikan, yaitu classification. Saya sendiri adalah Raihan Muhammad Aziz. Rizky Amanullah Hakim. Oke, baik saja kita langsung ke penjelasannya saja, langsung. Nah, untuk pertama kita seperti biasa melakukan dulu import untuk kepada library-library yang diperlukan. Lalu kita mengambil data CSV yang kita telah pilih, yaitu pada kasus ini kita memilih data kendaraan. Kita load data kendaraan yang train dan testnya. Nah, lalu sudah terload, dimasukkan ke dalam data frame. Lalu kita mendrop kolom-kolom yang tidak digunakan, yaitu ID, jenis kelamin, SIM, dan kode daerah. Karena menurut kami jika dimasukkan kurang berpengaruh kepada hasil penelitian. Ya, ini ketika data sudah di drop, maksudnya kolom sudah di drop, lalu kita akan mereplace value yang ada seperti string ini dengan huruf-huruf dengan angka-angka. Misalnya untuk umur kendaraan kita replace di bawah 1 tahun menjadi 0, dan 1 sampai 2 tahun menjadi 1, lalu lebih dari 2 tahun menjadi 2,0. Begitu pula dengan kendaraan rusak. Tidak berarti 0 dan pernah berarti 1. Nah, ini itu dilakukan kepada dua dari CSV yang di-get tadi kepada data frame tersebut. Nah, sesudah itu kita melakukan normalisasi kepada semua kolom yang digunakan. Nah, ini sudah dinormalisasi. Ini yang data kendaraan yang tes juga dinormalisasi juga. Nah, sesudah itu kita melakukan split, yaitu untuk X dan Y. Nah, di mana X itu adalah data dan Y itu adalah label. Nah, di sini kenapa kita memilih label tertarik, karena kita bisa lihat bahwa dari nilainya itu tertarik itu ada 0 dan 1 yang cocok digunakan, menurut kami cocok digunakan sebagai label. Nah, lalu kita mengambil data dari sebanyak untuk data train sebanyak 40.000 dan sedangkan untuk tes sebanyak 10.000 dengan mengacu kepada aturan 80%, 20%. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Amanullah Hakim. Oke, untuk selanjutnya akan dilakukan fitur scaling pada data train dan data test menggunakan standar scaler yang diambil dari scalar pre-processing. Kemudian untuk metode yang pertama adalah KNN atau K-neighbors classifier yang diambil dari sklearn atau scikit-learn neighbors. Pertama-tama adalah K-neighbors classifier dengan parameternya n neighbors-nya adalah 10. Kita simpan pada variabel yang bernama classifier. Kemudian variabel classifier tersebut digunakan untuk fitting X-train dan Y-train data yang sebelumnya. Kemudian dilakukan prediksi menggunakan variabel classifier yang tadi dengan memasukkan data X-test sebelumnya yang sudah kita buat. Kemudian untuk evaluation kita menggunakan dua sebenarnya. Kalau yang di KNN adalah yaitu classification report dan confusion matrix. Bisa dilihat confusion matrix hasilnya seperti itu. Cuman karena kami lebih ke classification report, jadi kami tidak melanjutkannya lagi. Nah, di classification report bisa dilihat dari data Y-test dan Y-pred alias yang digunakan untuk prediksi memiliki akurasi sebesar
0,87 pada F1 score, kemudian recall untuk tiap label 0 dan 1-nya adalah 0,98 dan 0,06. Setelah itu dilakukan perhitungan rate error dengan menentukan nilai K terbaiknya pada K-neighbors classifier dari angka 1 sampai 20. Setelah itu kami menampilkan plot atau grafik yang menunjukkan nilai K dengan error value-nya masing-masing. Scroll. Jadi lihat dari grafiknya itu antara 1 sampai 20 kami mengambil K yang paling rendah adalah 18. Setelah itu kami menggunakan K-nya yang terbaik itu adalah 18, difitkan menggunakan K-neighbors classifier, kemudian diprediksikan dan ditampilkan classification report-nya yang menunjukkan akurasinya sebesar 0,88 atau 88% pada F1 score-nya. Next, pada naive bias, metode naive bias yang kami gunakan di sini adalah yang Gaussian. Dan Gaussian-nya itu kami masukkan ke dalam variabel yang bernama model NP, kemudian model NP digunakan untuk melakukan fitting terhadap X-train dan Y-train yang sudah dibuat di atas dan dimasukkan ke dalam variabel NP-train, kemudian dilakukan prediksi oleh NP-train pada dataset X-test dan disimpan di dalam variabel Y-predict. Kemudian dari sklearn kami menggunakan matrix untuk menampilkan skor akurasi dari naive bias-nya tersebut sebesar 0,7151 atau 71% kalau dibulatkan. Kemudian kami juga karena menggunakan classification report seperti yang sebelum-sebelumnya menghasilkan nilai F1 score-nya pada akurasi sebesar 0,72 atau 72%. Next, metode random forest. Untuk random forest, kami mengambil dari sklearn atau scikit-learn milik Ensemble, diimportlah random forest classifier dengan parameternya n estimatersnya sebesar 200, kriterionnya adalah entropi, dan random state-nya 0. Kemudian dilakukan fitting pada data X-train dan Y-train seperti sebelumnya, kemudian dilakukan prediksi pada data X-test. Dan akhirnya kami menampilkan matrix classification report-nya dari data Y-test dan prediksinya yang dilakukan random forest menghasilkan F1 score-nya sebesar 0,87 atau 87% pada F1 score-nya. Next adalah decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan ini kami ambil dari scikit-learn yang bagian tree, import decision tree classifier. Pertama-tama kami melakukan decision tree classifier dengan memfitkan X-train dan Y-train disimpan ke dalam tree model. Kemudian kami langsung melakukan prediksi pada X-test seperti sebelum-sebelumnya dan menampilkan classification report-nya dari hasil yang diprediksi dengan yang kami tes. Kemudian menghasilkan F1 score-nya akurasi sebesar 0,83 atau 83%. Kemudian di akhir IPNIP kami menyimpan datanya itu Yanto train dan Yanto test. Oh ya, untuk memperjelas lagi dari percobaan yang kami lakukan menggunakan metode-metode yang telah kami presentasikan tadi, maka kesimpulannya didapatkan dari perbandingan skor F1 score didapatkan bahwa urutan metode bersedikit akurasi dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah sebagai berikut. Yang ke-1 adalah dengan menggunakan metode KNN, yaitu K-nearest neighbor, sebanyak 0,87 atau 87%. Lalu yang kedua adalah metode random forest, yaitu sekitar 0,86 atau 86%. Lalu yang ketiga adalah decision tree yang menghasilkan F1 score 83% atau 0,83. Lalu yang terakhir ada menggunakan metode naive bias, yaitu sebesar
72% atau 0,72. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.